Bagaimana mungkin misalnya seorang caleg dari Dapil 1, caleg DPR RI Dapil 1 dari salah satu partai nasional, dia sudah mengklaim melalui media pers meraih suara di atas 100.000 maksud saya. Itu dilakukan 3 hari pasca pencoblosan. Sementara proses rekapitulasi saja belum selesai, tapi sang caleg DPR RI itu sudah mengklaim dirinya meraih suara di atas 100.000, itu suara badan. Seorang caleg DPR RI dari Partai Nasional juga hingga Selasa 5 Maret 2024 masih berusaha untuk belanja suara di Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya. Di Dapil 2, sumber saya juga mengungkap diduga ada caleg DPR RI dari Partai Nasional yang melakukan serangan fajar 3 malam sebelum hari H. Dia menyediakan atau menyebarkan 100.000 amplop, diduga menyebarkan 100.000 amplop dengan isi 50.000 per amplop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, apa kabar Anda saat ini? Saya tidak pernah bosan selalu mendoakan semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat tentu saja, sukses selalu. Sahabat titik balik, untuk pertemuan kita kali ini saya masih akan membahas persoalan pemilu 2024. Walau pesta akbar demokrasi Indonesia bertajuk Pemilu 14 Februari 2024 ini telah berakhir atau usai, tahapan demi tahapan juga berlangsung dan berlalu dengan aman dan damai. Tapi menurut saya, proses kontestasi kali ini ternyata juga tidak baik-baik saja. Yang tersisa adalah atau yang kini tersisa adalah berbagai catatan kelam tentang proses kontestasi yang disebut-sebut sangat brutal dan barbar ini dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, atau bahkan ketika atau di era Orde Baru sekalipun. Bayangkan mulai dari proses rekrutmen penyelenggara dari tingkat provinsi atau mungkin nasional hingga ke kabupaten, kota, kecamatan hingga ke desa atau di Aceh disebut kampung, diduga memang syarat dengan kolusi dan nepotisme. Sehingga netralitas penyelenggara secara berjenjang tadi terus dipertanyakan. Tak kecuali pula mengenai black campaign atau kampanye hitam, kampanye negatif, maupun money politik atau politik uang yang memang terjadi sangat terbuka, vulgar, dan masif. Lagi-lagi praktek culas ini berlangsung dari tingkatan yang paling rendah, ketika di desa, di TPS, di kecamatan, di kabupaten, hingga prosesnya kini di provinsi. Saya hanya coba sekedar mengulang saja gitu. Bagaimana mungkin misalnya seorang caleg dari Dapil 1, caleg DPR RI Dapil 1 dari salah satu partai nasional, dia sudah mengklaim melalui media pers meraih suara di atas 100.000 maksud saya. Itu dilakukan 3 hari pasca pencoblosan. Sementara proses rekapitulasi saja belum selesai, tapi sang caleg DPR RI itu sudah mengklaim dirinya meraih suara di atas 100.000, itu suara badan. Ya sebagai jurnalis saya tentu tidak asing dan tidak aneh. Saya melakukan proses validasi, akurasi, dan konfirmasi ke kiri kanan, atas bawah. Akhirnya saya mendapat jawaban walaupun tidak lengkap. Selidik punya selidik,
Seorang sumber saya yang dekat dengan caleg tersebut menduga bahwa sang caleg tadi memang ada bekerja sama dengan oknum aparat penegak hukum di Aceh untuk melakukan mobilisasi dan mengumpulkan rekapitulasi suara atau C1 lebih awal. Jadi dia mendapat informasi bahwa dia meraih itu melalui daftar-daftar perolehan suara yang dia dapatkan lebih awal. Tentu ini tidak gratis. Masih dari Dapil 1 Aceh, seorang caleg DPR RI dari Partai Nasional juga hingga Selasa 5 Maret 2024 masih berusaha untuk belanja suara di Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya. Ini memang daerah basis dari sang caleg tadi. Entah karena memang panik atau memang terancam untuk tidak bisa kembali ke Senayan. Sehingga langkah-langkah tidak terpuji ini kembali terjadi. Nah, tak jauh beda dengan di Dapil 1. Di Dapil 2, sumber saya juga mengungkap, diduga ada caleg DPR RI dari Partai Nasional yang melakukan serangan fajar 3 malam sebelum hari H. Dia menyediakan atau menyebarkan 100.000 amplop, diduga menyebarkan 100.000 amplop dengan isi 50.000 per amplop atau setara dengan 5 miliar. Tujuannya bagaimana dia mampu meraih setengah saja, tidak 100.000, 50.000 suara dari basis suara atau kabupaten di mana dia berasal atau di Kabupaten Biren. Hasilnya memang setelah diakumulasi hingga kini sang caleg tersebut memang meraih 50.000 lebih suara badan untuk kursi DPR RI. Masih dari Dapil 2, ada juga caleg dari DPR RI, lagi-lagi dari Partai Nasional tentu karena DPR RI tidak mungkin partai lokal, yang berusaha untuk mengelembungkan suara. Ini bisa dilakukan dengan menggerakkan lagi-lagi diduga oknum aparat penegak hukum. Tapi praktek culas ini akhirnya ketahuan juga karena diprotes oleh tim sukses dari Partai Nasional atau caleg dari Partai Nasional dengan tujuan yang sama, DPR RI. Sahabat titik balik, realita ini tentu saja menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat serta penyelenggara untuk menuntaskan satu kontestasi lagi, yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada bulan November 2024 mendatang. Tentu kita berharap mana yang sudah baik dari pelaksanaan pemilu 2024 ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara yang masih kurang baik dapat diperbaiki hingga tidak seperti keledai jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ini adalah sebuah fakta jika pemilu 2024 diduga banyak berbalut dengan kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran. Sayangnya, walau masif terjadi, terkesan memang dibiarkan, baik oleh penyelenggara maupun pengawas pemilu. Salah satu yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana misalnya caleg dari salah satu partai nasional yang memiliki korelasi dengan kekuasaan di Jakarta yang meraih suara sangat dominan di Kabupaten Pidi dan Nagan Raya. Kita tahu pejabat Bupati Pidi dan pejabat Bupati Kabupaten Nagan Raya itu berasal dari institusi mana. Sehingga bolehlah kita menduga-duga, menarik benang merah kenapa caleg dari Partai Nasional ini menang telak atau mayoritas memperoleh suara tinggi di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Pidi. Saya tidak mengambil kesimpulan, Andalah yang menduga-duga. Bahkan ada aparat penegak hukum, padahal aparat penegak hukum tentu saja dapat bertindak tanpa berpedoman pada delik aduan jika memang mengarah pada ancaman dan mengarah pada kekerasan fisik, bukan pada sengketa administrasi atau sengketa pemilu. Jadi berbagai dugaan-dugaan kecurangan tadi itu sebenarnya
bukan tidak ada celah hukum untuk ditindak, malah ada tim Gakum. Tapi begitulah realitasnya. Nah, salah satu kecurangan atau pelanggaran pada pemilu 2024 ini menurut saya adalah masifnya praktek politik uang atau money politik. Baik kepada masyarakat sebagai pemilik suara yang sah atau pemilik kedaulatan yang sah maupun kepada oknum penyelenggara. Sehingga untuk melakukan rekapitulasi suara saja membutuhkan waktu berhari-hari atau menunggu titah dari pemilik modal atau pemberi uang. Salah satunya seperti yang saya katakan tadi terjadi di Kabupaten Pidi dan Kabupaten Pidi Jaya. Akibatnya berbagai protes bermunculan mulai dari tingkat TPS, kecamatan hingga kabupaten maupun provinsi. Dan yang sangat kita sayangkan ketika banyaknya terjadi kecurangan dan pelanggaran pemilu tadi, para wartawan media cetak maupun media cyber justru tidak banyak bersikap atau ikut memberitakan perihal kecurangan dan pelanggaran tersebut. Kalaupun ada 2 atau 3 media. Yang lain lebih kepada melakukan pemberitaan prediksi-prediksi siapa sih yang terpilih, anggota DPRK, anggota DPRD atau DPRA, DPR RI, DPD. Jadi bermain pada asumsi-asumsi, prediksi-prediksi. Tapi substansi dari pelaksanaan demokrasi ini yaitu pelanggaran dan kecurangan itu hampir tidak ada media yang memberitakan. Padahal jika pelanggaran dan kecurangan tadi diwartakan atau diberitakan, maka akan menjadi bahan pendidikan atau edukasi untuk diketahui secara jelas oleh masyarakat betapa buruknya penyelenggaraan pemilu 2024 ini dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sebaliknya, semua itu justru terpublikasi secara luas dan terbuka di jejaring media sosial atau medsos, baik di TikTok, Facebook maupun jejaring-jejaring yang lain. Ini memang ironi menurut saya. Itu sebabnya pemilu 2024 memang dapat disimpulkan berjalan aman, damai seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi sadar atau tidak, telah ikut berdampak pada kemunduran demokrasi. Dalilnya ya itu tadi, ada biaya politik yang harus dikeluarkan para caleg sangat fantastis untuk bisa duduk di kursi wakil rakyat. Karena itu harus ada evaluasi terhadap perjalanan demokrasi ini, khususnya kepada partai politik dan penyelenggara. Sebab partai politik dan penyelenggara punya peran yang sama untuk melakukan edukasi kepada masyarakat atau sebaliknya menjadi pemantik berbagai kecurangan yang terjadi. Di sudut lain, adanya fenomena biaya politik tinggi tadi seperti yang saya sebutkan tentu mengingatkan kita kembali bahwa pemilu 2024 yang barbar dan vulgar seperti yang saya katakan tadi. Kita lihat saja di level masyarakat sudah tidak ada lagi ikatan emosional dengan partai ataupun calon legislatif. Bayangkan saja jika semua calon anggota legislatif dari berbagai tingkatan melakukan politik uang. Mau jadi apa demokrasi di negeri ini? Padahal ada beberapa dari mereka yang sejak awal atau katakanlah 3 periode sebelumnya atau 15 tahun yang lalu telah melakukan berbagai aksi merekat modal sosial seperti menyalurkan bantuan beasiswa untuk keluarga miskin, membangun infrastruktur jalan dan jembatan, membantu rumah-rumah ibadah, termasuk pesantren maupun bantuan lainnya kepada masyarakat. Namun semua itu menjadi sia-sia dan terbantahkan pada pemilu 2024 ini. Seolah-olah semua itu tidak ada harganya. Seolah-olah semua itu tidak bisa menjadi konsideran. Kenapa masyarakat harus memilih seorang caleg tadi? Nah, semua itu terkalahkan jika tanpa ditutupi dengan serangan fajar yang berulang-ulang, bahkan di hari pasca pencoblosan masih ada pembagian-pembagian itu. Saya mendapat informasi dari beberapa narasumber, ada caleg tim suksesnya pada sepekan atau beberapa hari setelah hari pencoblosan mensobek-sobek kembali ratusan amplop yang berisi uang karena
tidak habis untuk dibagikan. Jadi amplopnya disobek kembali, uangnya diambil, dikumpulkan. Begitulah persiapan yang telah dilakukan. Dahsyat memang. Nah, praktek ini terjadi dengan mudah karena memang para caleg butuh suara, sementara masyarakat butuh fulus atau uang, sehingga bertemu dalam satu kepentingan yang sama. Itu sebabnya ada sejumlah petahana atau incumbent, baik itu anggota DPRK, DPRA maupun DPR RI asal Dapil Aceh yang tidak mengeluarkan uang atau mereka mengistilahkan dengan sandi belanja ini tidak mendapatkan suara alias tidak terpilih dan kalah dengan caleg-caleg berwajah baru, ambisius, serta menghalalkan segala cara. Nah inilah fakta, realita, serta kamar gelap dari apa yang saya sebut demokrasi dengan sistem profesional terbuka ini. Sebab elektoral atau elektabilitas seorang caleg tak lagi cukup dengan kualitas personal seperti pengalaman, jenjang pendidikan, serta modal sosial. Yang terjadi lebih dari itu, lebih daripada atau lebih ditentukan oleh popularitas dan uang. Karena itu jangan heran, asal punya fulus dan tidak buta huruf saja, sudah mampu menjadi wakil rakyat untuk duduk di DPRK, DPR Aceh, serta DPR RI. Inilah wajah demokrasi kita. Jadi apapun kita sebagai masyarakat, Anda maupun saya telah memilih, inilah hasilnya. Baik atau buruk, kita akan merasakan 5 tahun ke depan. Inilah konsekuensi dan risiko. Jadi, jangan pernah mengeluh. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.